Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Opal. Saya dari pendamping PKH Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin. Hari ini saya akan melakukan simulasi terkait modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 1, yaitu mengelola keuangan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Terima kasih sudah mau hadir dan menyempatkan waktu di P2K2 kita. Apakah Ibu pernah mengalami masalah keuangan? Pernah, Pak. Pendapatan lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Tahunan Bapak nih. Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana ibu-ibu akan mengerti membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan, yaitu dengan melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk P2K2 kita kali ini akan ada yang namanya yel-yel, yaitu pada saat saya mengatakan uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab, ya diatur dong. Oke, Pak. Kita coba. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Selanjutnya kita akan menonton video. Itu ini videonya. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Dari video yang kita lihat tadi, ibu-ibu bisa lihat masalah apa yang dihadapi keluarga Ibu Lili. Keuangan. Yaitu Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya sehingga sering kehabisan Uang. Oke. Jadi kita akan membantu Ibu Lili memecahkan masalahnya. Sebagai langkah awal, kita perlu mengetahui jumlah rata-rata pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili dalam 1 bulan. Itu dari poster ini adalah pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan keluarga Ibu Lili. Dari pendapatan, dari upah Ibu Lili dan Pak Rusdi, jumlah totalnya bersihnya yaitu 660.000 per bulan. Sedangkan dari segi pengeluaran, keluarga Ibu Lili dalam 1 bulan harus mengeluarkan dalam jumlah 840.000 per bulan. Jadi kalau di totalkan berarti pengeluarannya lebih besar dari Pendapatan. Jadi ada selisih 180.000 yang harus dicari lagi oleh keluarga Ibu Lili. Nah, dari yang kita lihat, apa yang harus Ibu Lili lakukan agar pendapatan keluarganya bisa tercukupi? Yaitu salah satu caranya adalah mengatur kembali dan mengurangi yang namanya pengeluaran. Nah,
Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyusun anggaran dan membantu Ibu Lili untuk menyusun anggarannya. Untuk membatasi pengeluaran, kita perlu mengetahui mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi secara segera, sedangkan keinginan dapat ditunda. Nah, jadi berikut beberapa saya ingin ibu-ibu menjelaskan apakah yang saya sebutkan termasuk kebutuhan atau termasuk keinginan. Jika kita bayar listrik, apakah itu termasuk kebutuhan? Ya. Ya. Uang jajan termasuk ke dalam Kebutuhan. Keinginan. Keinginan. Salah Pak. Maaf Pak. bayar utang termasuk ke dalam Kebutuhan. kebutuhan, karena itu adalah kewajiban kita untuk membayar utang. Tas baru, Tas arisan, keinginan. Beli Keinginan. makanan dan susu itu termasuk Kebutuhan. kebutuhan untuk anak. Mm-mm. Perlengkapan mandi dan cuci itu Kebutuhan. Tabungan Kebutuhan. kebutuhan. Rokok, pulsa Keinginan. telepon, keinginan. Keinginan. Jadi kita harus menunda, mengurangi dan membatang keinginan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti tas baru, pulsa telepon, uang jajan, dan rokok adalah keinginan. Tas baru dapat ditunda, rokok sebaiknya dihilangkan karena tidak baik untuk kesehatan. Uang jajan dan pulsa telepon dapat dikurangi jumlahnya. Jadi, setelah mengetahui pengeluaran yang merupakan kebutuhan, kita perlu menyusun anggaran bulanan. Anggaran bulanan keluarga untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Nah, dari poster yaitu ada anggaran bulanan keluarga. Ya Pak. Diskusikan bersama anggota keluarga agar mereka memahami kebutuhan keluarga dan hal yang paling bisa diutamakan. Kadangkala kita perlu mengatur anggaran karena pendapatan dan pengeluaran yang berubah-ubah karena bisa naik dan turun. Contoh, jika ada anggota keluarga yang mengalami penyakit saat mendapat bantuan dana PKH. Pada kasus Ibu Lili, anggaran dapat berubah ketika Ibu Lili sakit sehingga tidak dapat bekerja. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana yang namanya mengendalikan anggaran. Penyusunan anggaran keluarga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Mengelola uang sama halnya dengan berbelanja ke pasar tanpa membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Disiplin dengan daftar belanja akan pulang ke rumah dengan belanjaan sesuai kebutuhan dan kemampuan keluarga. Sama halnya dengan membeli keperluan. Apa kita tidak disiplin dengan anggaran yang dibuat, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Oke. Selanjutnya kita akan menonton video terkait bagaimana mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak.
Uang yang sudah ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kita dapat? Ya, kita mendapatkan bagaimana cara mengendalikan pengeluaran. Ada dua sistem, yaitu melalui sistem amplop dan catatan kas harian. Sistem amplop diperuntukkan untuk pendapatannya yang bisa per bulan, karena kita bisa menyisihkan setiap upah yang didapat selama per bulan melalui amplop-amplop yang sudah kita catat sesuai persediaan atau kebutuhan yang akan kita yang akan kita bayar nanti. Sedangkan dengan catatan kas harian dapat kita lihat melalui poster. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu kita memuat keterangan yang namanya tanggal, terus keterangan upahnya dari mana, kemudian pendapatan, pengeluaran, dan sisa. Jadi setiap ibu Lili atau nanti ibu atau bapak mendapatkan upah, itu bisa mencatat upahnya berapa, terus pengeluarannya untuk apa, dan sisanya berapa. Hingga akhirnya pada saat mungkin diperuntukkan untuk 1 minggu, kita bisa menghitung jumlah pengeluaran dan pendapatan yang kita dapat adalah berapa, sehingga kita tahu uang sisa kita ada berapa, diperuntukkan untuk apa, apakah sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang dapat ibu dapat melalui pelatihan hari ini. Berikut kita nonton video. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, dari penjelasan tadi, uang yang ada kita bisa untuk kita tabung. Jadi, kita dalam mengelola keuangan, kita harus tahu yang mana yang namanya kebutuhan, yang mana yang namanya keinginan, sehingga keluarga kita dapat memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh atau dalam 1 hari, sehingga tak ada yang namanya kekurangan uang, sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai. Keinginan dapat ditunda, jangan karena keinginan kebutuhan kita ditunda. Nah, uang yang ada harus ada yang namanya tabungan, sehingga ibu-ibu dapat memperoleh uang pada saat mungkin ibu dalam keadaan susah sudah mempunyai tabungan. Jadi kita harus menerapkan yang namanya sistem mengelola keuangan yang baik dan menabung yang baik. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah mau hadir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat dipraktekkan di rumah, sehingga ibu-ibu
dapat mengendalikan keuangannya di rumah sehingga keluarga ibu dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.